bil barakah wal karamah. Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Mudah-mudahan Abah memaafkan bahwa berani menyampaikan di majelis Abah ilmu yang tidak seberapa ini. Bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan kemarin, karena sebelumnya kita banyak berdoa berharap sampai ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita melihat bagaimana kekuasaan Allah. Kita diberikan fasilitas, tubuh ini diberi kekuatan oleh Allah menahan rasa lapar. Alhamdulillah. Kemudian selain di siangnya berpuasa menahan rasa lapar, malamnya insya Allah ikhwan wal akhwat dikokohkan kakinya, dikuatkan kakinya. Untuk biasanya di bulan-bulan biasa kita tidak kuat melaksanakan sholat, tapi sepanjang 1 bulan di bulan Ramadan kaki ini kuat melaksanakan sholat tarawih. Habis itu bahkan yang hampir jarang membuka Al-Quran, tiba-tiba Allah memberikan kekuatan kepada kita, walaupun mungkin ada yang hatam 1 juz, 2 juz, atau bareng-bareng 1 RW, 1 RT, 1 DKM selesai sampai tanggal 17 1 juz bareng-bareng ya, 5 ayat, kemudian disambung jadi bareng-bareng rombongan 1 DKM di masjid tersebut selesai 2 juz dalam 1 bulan. Alhamdulillah, kita akhirnya di bulan Ramadan fasih membuka dan membaca Al-Quran dengan program tadarus Quran. Di awal si nafsu pengennya selesai dalam seminggu 1 Al-Quran, ternyata 1 juz aja nggak kelar. Tapi insya Allah tetap barokah, karomah yang kita dapatkan dari guru-guru kita, barokah Ramadan. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita di bulan Ramadan. Fasilitas berikutnya untuk menggapai la'allakum tattaqun, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk di 10 terakhir bulan Ramadan sholat Lailatul Qadar. Di 17-nya mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Ada yang bertanya, sebenarnya kapan sih diturunkannya Quran? Kan gitu. Ada inna anzalna, diturunkan Quran, lanjutannya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Tapi kita peringatan Nuzulul Quran di tanggal 17. Ternyata salah satu catatan dari para ulama, Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauhil Mahfud, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia ini pada 10 terakhir Ramadan. Dan kemudian diturunkan ke qalbunya Rasulullah melalui malak Jibril dimulai pada tanggal 17 Ramadan selama 23 tahun. Maka diperingati kita Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Intinya dengan peringatan Nuzulul Quran
dengan malam-malam Lailatul Qadar yang kita usahakan, yang berharap mendapat kebaikan ibadah yang setara dengan 1000 bulan, kita tahu bahwa Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk untuk kita. Jangankan memahaminya, jangankan mengamalkannya, baru membacanya saja kita sudah dapat keberkahan. Itulah fasilitas di bulan Ramadan. Sore-sore saya perhatikan masjid rame. Bahkan yang biasa jarang sodakoh, tiba-tiba merasa harus ngasih sodakoh. Luar biasa, kirim takjil. Walaupun dengan 20.000, ada yang iuran 10.000 satu gang, kan biasa di perumahan begitu. Luar biasa terdorong untuk memberikan takjil setiap sore. Bahkan di pinggir jalan kita perhatikan, itu barokah Ramadan. Ibu-ibu nenteng, ada yang lewat entah siapa dikasih ketika menjelang berbuka takjil. Masjid riuh dengan anak-anak yang sedang belajar berpuasa, menunggu berbuka. Luar biasa indah kenangan kemarin di bulan Ramadan. Pertanyaannya, adakah jaminan nanti Ramadan tahun depan kita akan ada atau masih hidup? Ramadannya insya Allah masih ada, tapi kitanya masih diberi kesempatan atau tidak, kita belum tahu. Harapannya, doanya, mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita masih bisa ada dan lebih bersungguh-sungguh lagi memanfaatkan fasilitas ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Amin. Dan untuk saat ini yang sudah lewat, mudah-mudahan Ramadan kemarin semua yang kita lakukan dengan segala keterbatasan ilmu, dengan banyak rasa malasnya, masih menjalankan sedikit-sedikit ibadah di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Ketika sampai pada 1 Syawal Id, kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah. Fitrah dalam artian fitri, suci. Hati kita suci, jiwa kita suci seperti bayi yang baru lahir, dan kita menggapai kemenangan tapi tetap disambung dengan mohon maaf lahir dan batin. Karena walaupun Ramadan artinya panas yang membakar, dengan ibadah-ibadah tadi Allah ampuni dosa kita, Allah bakar kesalahan-kesalahan kita. Tapi catatan, ada hakul adami, ada hak sesama manusia. Andaikan kita punya salah, punya dosa terhadap sesama manusia dan belum dimaafkan, maka ibadah tadi, ampunan dosa dari Allah ditangguhkan. Maka selalu sambung mohon maaf lahir dan batin, begitu. Kadang kita jadi suami merasa sudah capek cari nafkah, walaupun dengan penghasilan seadanya, apalagi yang miliaran, memandang istri rendah. Kadang-kadang seenaknya nyuruh istri sih diem karena harus taat, tapi hatinya terluka. Maka hati-hati para suami, ibadah kita, ampunan kita oleh Allah ditangguhkan sebelum kita minta maaf sama istri. Alhamdulillah para istri. Kemudian juga sebaliknya, mentang-mentang dulu suami kita minta sama orang tua kita, para istri, kita biasa hidup enak dengan orang tua, tiba-tiba diambil oleh suami kita. Hidup tidak sesuai dengan ekspektasi, yang pengennya ABC tidak terkabulkan, akhirnya berani bentak suami. Ibu sehebat apapun ibadah, sholat taraweh, tahajud, puasa, jungkir balik di hadapan Allah, tapi tidak dapat ridha suami, maka tetap hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka luar biasa tradisi di Indonesia diajarkan oleh para ulama, para wali songo ketika lebaran suami istri sungkeman. Kadang rebutan, aku dulu yang minta maaf, aku dulu yang minta maaf. Pas hari raya, alhamdulillah. Ya besoknya berantem lagi karena beras habis. Apa hari lebaran. Kemudian dengan tetangga, khususnya yang terpenting adalah dengan orang tua kita. Dari kecil kita diurus, orang tua kita lagi makan, kita dicebokin, kita ngalamin sekarang. Ketika kecil, betul nggak? Kita punya anak sekarang, kita lagi makan, anak berak kita anak nangis kita gendong dulu. Begitu perlakuan orang tua kita dulu sama kita. Bahkan lagi tidur ada nyamuk, dia khawatir banget tuh nyamuk gigit pada kulit kita. Begitu sayangnya orang tua kita. Sekarang kita sudah hidup mapan, sudah punya anak, sudah punya cucu. Barangkali ada yang orang tuanya masih hidup dan kemarin tidak sempat mudik. Sudahkah kemarin telepon? Sudahkah video call? Minta maaf dan doa orang tua. Andaikan tidak, hina di hadapan Allah. Karena ridho Allah adalah ridhonya orang tua. Kemudian ketika dosa kita, salah kita kepada orang lain, orang tua, istri, suami, saat ini sudah meninggal dunia, tapi tetap kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Bagaimana caranya? Kita minta ampunan, minta maaf kepada yang sudah meninggal. Datangi kuburnya, ziarah, doakan. Orang tua kita barangkali yang sudah meninggal kita tidak tahu. Siapa tahu di alam kuburnya sedang dalam kesusahan. Sebulan penuh diistirahatkan bahagia. Ketemu bulan Syawal, susah lagi. Yang diharapkan adalah doa dari anak-anaknya. Andaikan kita sibuk dengan tur, sibuk ngurusin piknik, pakaian, lupa tidak doakan orang tua yang sudah meninggal, sementara orang tua kita dalam kesusahan, sedih berlipat-lipat orang tua kita. Maka alhamdulillah bertemu dengan Panggar Saabah tadi, bahkan sebelum atau dalam acara manakib, sebelum manakib khotaman, kita senantiasa bertawasul untuk orang tua kita yang hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kita orang bodoh, tapi Abah kasih solusi agar kita tidak durhaka pada orang tua. Kita senantiasa habis sholat pun dalam tawasul kirim Fatihah buat orang tua kita. Luar biasa. Panggar Saabah telah menuntun kita dengan cara yang sangat baik agar kita menjadi anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Iwan wal ahwat rahimakumullah. Setengah jam ya. Kemudian berakhirlah Ramadan. Ini mengenang ya, karena kemarin Ramadan ini udah pertengahan Syawal. Kan ada Syawal, ada Ramadan, sedikit nyentil kedua-duanya. Di malam takbir luar biasa. Sampai hati kita bergetar, mikrofon di setiap masjid, musola, surau, langgar berkumandang takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari itu kita dengan sepenuh hati, muslim di dunia bahkan sepenuh hati mengembalikan pujian terhadap yang layak dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tahmid. Nama Allah disucikan dengan tasbih. Kemudian kita agungkan Allah dengan seagung-agungnya, karena memang Allah yang maha agung. Kita semua kecil dengan kalimat takbir. Allahu Akbar walillahil hamd.
kita sadar betul bahwa Allah yang Maha Besar. Kita dengan takbir mengakui diri kita bahwa kita dhaif, kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barangkali hati kita ada yang merasa jumawa karena ilmunya, ada yang merasa jumawa karena kegagahannya, ada yang merasa hebat karena banyak hartanya. Kemudian dengan segala keberadaan amal dan ilmu merasa paling benar, maka tentu itu bertolak belakang dengan kalimat takbir Allahu Akbar yang kita ucapkan. Bahkan dalam sebuah literatur saya pernah membaca, bukan orang Islam, dia salah satu filosof dari Prancis menyampaikan bobroknya moral, hancurnya peradaban karena manusia berhasrat jadi Tuhan, merasa dirinya paling benar sehingga orang lain salah semuanya. Maka Abah kembalikan diri kita dengan kalimat la ilaha illallah. Di situ Allah disucikan. Di situ pengakuan bahwa Allah yang Maha Agung, karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tinggal istiqomah. Masuklah kita ke bulan Syawal supaya nyambung dengan yang barusan. Syawal kalau tadi Ramadan secara bahasa panas yang membakar, maka Syawal itu naik atau meningkat. Artinya minimal ibadah-ibadah yang istiqomah di bulan Ramadan kita terus jalankan di bulan Syawal. Yang sudah baik, sudah rutin bangun, yang biasanya mata terpejam rapat karena harus sahur, bangun dengan kuasa Allah, diberi kekuatan, maka di bulan Syawal dan selanjutnya minimal sebelum subuh sudah bangun. Mudah-mudahan yang ngomong pun bisa, mohon doanya, karena sama rapat terus, sudah dengar adzan. Tapi kadang-kadang bentar lagi, bablas sampai jam 6, pengalaman Bu. Mudah-mudahan di bulan Syawal semua meningkat kebaikan. Yang kemarin kita hanya takjil, kemudian kita tengok barangkali ada doa Pak di sebelah kita, ada tetangga yang fakir miskin, ada anak yatim. Kemarin kita banyak duit, dapat THR, dapat bonus, lupa barangkali karena terlalu bahagia, ingin jajanin anak, ingin beli baju anak, ke mall, jalan-jalan, sehingga lupa di sebelah kita ada fakir miskin. Dosa enggak? Itu ajaran Suryalaya dalam tanbih, bagaimana kita harus merasakan penderitaan mereka. Karena mereka tuh semuanya pengen kaya, berangkat ngaji pengennya gagah pakai kayak yang lain. Tapi karena takdir Allah, kudrat Allah, lagi dalam posisi fakir miskin. Anak-anak kita berlarian, habis lebaran ini renang. Ya minimal ya di kolam yang 30.000, yang kaya mungkin ke hotel, jalan-jalan. Anak kita senang ibadah-ibadah itu. Tapi ada yang sering kita lupakan, anak yatim. Yang jangankan untuk renang, jangankan untuk nginep di hotel, jangankan beli baju baru, ingin dapat THR dari tetangga aja ngarep, susah. Untuk jajan sehari-hari aja susah. Kemudian kita dididik oleh pengarsa Abah. Ketika kemarin lupa karena kebahagiaan kita, ingin menyenangkan keluarga, di bulan Syawal coba tingkatkan. Ingat, datangi mereka ketika dapat rezeki. Itu peningkatan. Kalau pengarsa Uwa di dalam kitab menjabarkan tentang Syawal sedikit saja, dalam waktu cepat sedikit saya bahas.
Syawal itu terdiri dari 4 huruf. Pertama sin, kedua waw, ketiga alif, keempat lam. Sinnya apa? Sajaroh. Maka tadi saya minta dibukakan yang kaitan dengan sajaroh karena tidak hafal, bukan hafiz. Satu nuhun Kang. Di dalam surat Ibrahim ada yang kaitan dengan sajarah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajarati thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ibrahim ayat 24. Allah di sini memberikan perumpamaan tentang kalimat yang baik, yaitu kalimat thayyibah. Apa sih kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah, kalimat takwa, kalimat tahlil, kalimatul la ilaha illallah. Allah mengumpamakan kalimatul la ilaha illallah ini seperti pohon yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang sampai ke langit bahkan ke aras. Dan kemudian di ayat berikutnya menghasilkan buah. Buah dari pohon tersebut adalah buah tauhid. Ya mungkin itu ya karena sudah masuk zuhur, pembahasannya di manaki berikutnya setidaknya satu sajarah pohon sebagai perumpamaan pohon yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Dalam ayat 26 ada juga la ilaha illallah diibaratkan pohon yang buruk karena tidak tercancap akarnya dan tidak menjulang cabangnya. Maka la ilaha illallah yang baik ini yang dalam ayat 24 adalah la ilaha illallah yang ditanamkan di dalam kolbu kita oleh Syekh Mursyid. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pohon itu, tinggal disirami, diamalkan dengan istiqomah yang insya Allah akan berbuah amal soleh.